Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andra Reren Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Direktorat Hubungan Alumni Universitas Hasanuddin menggelar Hasanuddin University and Industry Collaborating Meeting di Hotel Ambara, Jakarta Selatan pada 7 Mei 2024 kemarin. Lantas apa saja yang dibahas dalam meeting kali ini? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Hasanuddin University and Industry Collaborating Meeting merupakan salah satu program dari Direktorat Hubungan Alumni Universitas Hasanuddin dengan tujuan untuk melakukan promosi kepada industri dan melakukan industri visit. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang dianggap efektif untuk dilakukan dalam mengenalkan serta mendekatkan Universitas Hasanuddin dengan industri. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, sekaligus Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin yang diwakili oleh staf khusus Menteri Pertanian RI oleh Profesor Insinyur Muhammad Arsyad SPMSI PhD. Juga turut hadir Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM Hum, bersama Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis, Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STMPil, serta dihadiri sekitar 100 orang entrepreneur dan alumni Universitas Hasanuddin. Kegiatan diawali dengan laporan Direktur Hubungan Alumni Universitas Hasanuddin, Dr. Andi Muhammad Akmar, SSM Hum. Dalam laporan yang dibawakan, ia menyampaikan harapannya bahwa dengan adanya diskusi ini, diharapkan para peserta yang hadir dapat menggagas, mendorong kerjasama antara Universitas Hasanuddin dan industri untuk memperkuat inovasi, penelitian, dan pengembangan teknologi. Acara ini kita patut support untuk membuat linking yang bagus antara perguruan tinggi Unhas dalam konteks ini dengan industri collaboration. Itu sangat penting sehingga riset-riset terapan yang dilahirkan oleh Universitas Hasanuddin sebagai inovasi baru itu bisa well connected dengan kebutuhan industri. Jadi seluruh inovasi baru yang dilahirkan, baik itu melalui paten dan seterusnya, itu bisa dipakai oleh kebutuhan industri. Sebaliknya, industri juga perlu mensupport universitas sehingga kolaborasi itu bisa tercipta dengan baik. Yang berikut bahwa universitas sudah saatnya turun melihat kebutuhan industri. Karena nanti akan berkonsekuensi bagus terhadap learning outcome yang dilahirkan oleh universitas. Jadi saya berpendapat bahwa sudah saatnya universitas berkolaborasi secara strong dengan industri. Profesor Arsyad menyampaikan bahwa semua alumni Unhas bisa berbisnis, bukan hanya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis saja, tetapi dari fakultas manapun bisa berbisnis. Muhlis Yusuf sebagai alumni Unhas juga menyampaikan bahwa Unhas memiliki peluang yang besar di Jakarta. Industri-industri yang tidak pernah dilirik orang, sebenarnya Unhas bisa masuk ke dalamnya. Bahkan ia juga menyebut bahwa sebenarnya yang dibutuhkan Unhas hanya brand saja, karena itu yang membuat Unhas kalah sejauh ini. Oke, pertama-tama saya hadir di sini diundang oleh Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin, di mana saya juga salah satu alumni dan aktif ya dalam kepengurusan organisasi di Jakarta. Saya sih tanggapan saya mengenai event ini, ya saya menyambut gembira dan ini menurut saya sangat positif karena memang sebuah university apalagi Unhas statusnya sebagai PTN-BH itu memang harus melakukan berbagai macam kolaborasi dengan berbagai stakeholders ya termasuk di dalamnya existing alumni luaran dari Hasanuddin yang sudah bekerja di luar, mereka dari sekaligus membangun network yang ada ya. Dan para alumni ini kita nggak pernah tahu berserakan, mereka udah dengan jalannya sendiri berhasil menjadi somebody di beberapa organisasi, di beberapa perusahaan. Nah, mereka waktunya untuk kembali pulang melihat universitinya dan bisa bekerja sama dengan stakeholder yang terlibat dan
ikut berusaha berkontribusi dan memajukan universitas yang pernah sebagai tempat mereka menempuh pendidikan dan menimba ilmu. Ya. Titin Syukur juga menyampaikan bahwa kita harus memperkuat database. Titin Syukur juga menyampaikan bahwa kita harus perkuat database semua alumni-alumni yang ada di Indonesia untuk membangun satu platform yang bisa menggabungkan dan mengumpulkan semuanya itu, sehingga bisa memperkuat database yang bisa menjadi salah satu modal membangun jejaring di antara alumni. Sukmawati Syukur sebagai alumni Fakultas Teknik Sukmawati Syukur sebagai alumni Fakultas Teknik Sipil Unhas juga menyampaikan harapannya bahwa Unhas harus semakin maju ke depannya yang membutuhkan sedikit kerja keras dan dorongan dari alumni. Ia juga berharap semoga rating Unhas di nasional dan internasional bisa semakin dikuatkan. Dengan adanya kegiatan Hasanuddin University and Industry Collaborating Meeting ini, diharapkan dapat memperkuat jejaring Universitas Hasanuddin dengan industri secara meluas. Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan bahwa cuaca panas yang melanda Indonesia akhir-akhir ini bukan merupakan gelombang panas atau heatwave. Berdasarkan karakteristik dan indikator statistik pengamatan suhu yang dilakukan oleh BMKG, fenomena cuaca panas ini tidak memenuhi kriteria untuk disebut sebagai gelombang panas. Fenomena cuaca panas yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini rupanya bukan merupakan gelombang panas atau heatwave. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berdasarkan karakteristik dan indikator statistik pengamatan suhu yang dilakukan BMKG. Fenomena cuaca panas tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gelombang panas. Dosen Geofisika Universitas Hasanuddin Andika SSI MSI menjelaskan kondisi suatu wilayah bisa disebut heatwave atau mengalami gelombang panas ketika suatu area suhu maksimalnya berdasarkan data historis selama 5 hari berturut-turut lebih tinggi 5 derajat dari suhu maksimal secara umum. Dia mengungkapkan alasan BMKG tidak menyebut Indonesia mengalami heatwave berdasarkan data historisnya. Kondisi Indonesia saat ini belum memenuhi heatwave, karena peningkatan suhu maksimum di wilayah Indonesia hanya mencapai 1 hingga 2 derajat saja. Walaupun ada yang mencapai 5 derajat, namun jangka waktunya belum memenuhi heatwave. Cuaca panas yang terjadi diakibatkan oleh terjadinya pemanasan pada permukaan sebagai dampak dari mulai berkurangnya awan dan juga curah hujan. Oke, jadi sebenarnya kalau bicara panas itu bisa dibilang kalau tanpa instrumen alat ukurnya berdasarkan sense of, maksudnya kulit manusia ya, itu bisa dibilang subjektif ya. Jadi mungkin kenapa kita kebanyakan ya masyarakat Indonesia mulai merasakan cuaca yang lebih panas ya dibanding kemarin-kemarin, karena kita memang sekarang sudah masuk ke bulan April Mei ya. Secara siklus tahunan, April Mei itu adalah musim pancaroba, di mana peralihan musim hujan ke musim panas. Jadi yang awalnya kita merasakan banyak hujan, banyak awan, sekarang itu kondisi atmosfer di Indonesia itu mulai proses pembentukan awan itu mulai semakin sedikit, sehingga sinar matahari itu untuk sampai ke permukaan itu lebih besar ya. Jadi pemanasan permukaan itu yang membuat kita merasakan panas yang lebih besar dibanding bulan-bulan sebelumnya. Jadi memang kalau kita membandingkan suhu bulan-bulan sebelumnya dengan suasana pancaroba ini ya, tentu itu ada perbedaan jumlah awan yang terbentuk sehingga mempengaruhi bagaimana sinar matahari melakukan pemanasan pada permukaan bumi. Jadi itu yang menyebabkan perasaan panas, cuaca panas di Indonesia. Andika menyebutkan fenomena El Nino juga bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya heatwave di suatu wilayah. Dengan berkurangnya awan dan hujan, radiasi matahari langsung lebih banyak mencapai permukaan bumi. Akibatnya, suhu permukaan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Suhu udara yang lebih tinggi yang disebabkan oleh El Nino menciptakan lingkungan yang lebih panas dan kering yang mendukung terjadinya heatwave. Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, belakangan ini media sosial dihebohkan dengan kasus seorang perempuan yang meninggal dunia diduga diakibatkan pencabutan gigi bungsu. Lantas bagaimana langkah-langkah yang seharusnya dilakukan untuk memastikan prosedur pencabutan gigi bungsu dengan benar dan aman?
Berikut tanggapan dokter gigi sekaligus Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Hasanuddin. Pencabutan gigi bungsu terkadang dianggap sebagai hal yang biasa oleh sebagian orang. Namun di balik itu, pencabutan gigi bungsu merupakan hal yang sangat serius dibanding dengan pencabutan gigi lainnya. Bahkan jika tidak ditangani dengan prosedur yang tepat, maka nyawa yang akan menjadi taruhannya. Seperti yang dialami oleh Nira Pranita Asi yang melakukan tindakan pencabutan gigi bungsu pada 28 Desember 2023, kemudian meninggal dunia pada 27 April 2024 lalu. Ya, tentang isu ya, karena ini masih berita yang viral, itu sementara diklarifikasi sebenarnya. Karena ini sudah berkembang 2 bulan, ya sudah 2 bulan, sehingga walaupun memang ada riwayat pasien pernah mencabut gigi 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu. Nah ini tentunya harus diklarifikasi apakah pasien itu meninggal karena pencabutan gigi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau berhubungan dengan pencabutan gigi, ya sebenarnya pencabutan gigi yang ideal dan normal itu tidak menimbulkan komplikasi, dengan catatan bahwa prosedurnya sudah sesuai, ya persiapan pasiennya, ya alat bahan yang digunakan sesuai, cara melakukan pencabutan, dan yang paling penting adalah aspek pasien setelah dilakukan pencabutan. Dr. Tajrin menyampaikan bahwa tidak sepenuhnya pasien itu bisa sembuh hanya karena faktor keberhasilan dari proses pencabutan gigi. Karena ada waktu seminggu setelah pencabutan gigi. Jika pasien tidak disiplin atau mempunyai komplikasi, maka hal itu bisa menimbulkan masalah yang besar. Dan itu bisa terjadi komplikasi seperti terjadi infeksi atau kecacatan yang lain. Dan yang paling parah adalah infeksi. Infeksi dalam tubuh seseorang, ya itu bisa berasal dari mana saja. Nah, bisa dari adalah operasi yang pernah dilakukan. Nah itu makanya perlu diklarifikasi. Atau infeksi tubuh yang sudah pernah ada di dalam dirinya, yang mungkin sebelumnya sudah didiagnosis atau ditahu, atau bahkan belum pernah ditahu, baru muncul. Nah, apalagi kalau seseorang waktunya itu jaraknya ada. Nah, gitu. Jadi apabila sesuai dengan prosedur, ya dia tidak akan menyebabkan komplikasi. Ya. Yang paling penting tadi adalah faktor pasien. Nah, jadi ada daya tahan tubuhnya memang yang tidak bisa menerima obat-obatan, itu juga harus diklarifikasi. Ada juga misalnya pasien tidak mengikuti instruksi dokter setelah dilakukan pencabutan. Contoh, minum obat antibiotik secara teratur. Karena kenapa? Pada saat kita sudah melakukan operasi sekecil apapun, itu sebaiknya kita minum antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi. Nah, kita kan harus tanya juga pasien, apakah faktor ini dilakukan atau tidak. Makanya kalau dihubungkan dengan kasus-kasus yang terjadi, berarti harus diusut, diklarifikasi dengan baik, dan itu sudah dilakukan, ya. PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia itu sudah melakukan proses mencari mana yang benar, prosedurnya, menemui keluarga dan seterusnya, bahkan sampai di daerah di mana dia tinggal. Nah, gitu. Dr. Tajrin menyebut bahwa gigi bungsu lebih susah dibanding gigi lainnya karena gigi bungsu merupakan gigi yang tumbuhnya tidak normal, sebagian berada di dalam tulang, bahkan sepenuhnya berada di dalam tulang, sehingga pada proses pencabutannya membutuhkan prosedur khusus yang disebut dengan odontektomi atau operasi kecil gigi bungsu.
Ia juga menyebutkan bahwa hal ini disebut operasi karena jaringan dan gusinya terlebih dahulu harus dibuka, kemudian menyingkirkan tulang yang menjadi penghambat gigi keluar. Kemudian giginya dibagi menjadi 4, 6, atau dibagi 2, baru bisa dikeluarkan. Nah, jadi potensi kenapa dia bisa berbahaya, selama prosedur bisa terjadi alergi, selama prosedur bisa terjadi perdarahan, dan selama prosedur bisa terjadi rasa sakit yang hebat. Nah, setelah prosedur pun bisa terjadi perdarahan, dan setelah prosedur bisa terjadi alergi. Makanya dia lebih berbahaya. Dan yang paling sering terjadi adalah bisa terjadi infeksi. Nah, dia bisa infeksi kalau misalnya obatnya tidak cocok, antibiotiknya, atau pasien tidak memelihara kesehatan gigi dan mulutnya pada saat setelah operasi, dan antibiotik tidak diminum sesuai aturan dan masa yang diberikan. Misalnya diminta dia minum minimal 3 hari, tapi hanya 1 hari dia minum karena sudah tidak sakit, sudah nyaman, mulai dia rasa, dia berhenti minum. Nah, tiba-tiba akan terjadi serangan infeksi baru. Nah, itu yang susah dikendalikan. Makanya dia dikatakan khusus, ya, pencabutan gigi bungsu itu, ya. Dr. Tajrin juga menyampaikan untuk jangan takut dalam melakukan pencabutan gigi bungsu, karena melakukan tindakan kedokteran aturannya sudah jelas. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu ragu untuk melakukan tindakan ini. Ia juga menghimbau untuk jangan menunggu gigi bungsu sakit baru diobati, tetapi sebelum sakit atau sebelum terjadi komplikasi harus dilakukan pengobatan. Bahkan Dr. Tajrin menyarankan untuk memilih dokter yang benar-benar bisa melakukan tindakan ini, seperti di tenaga kesehatan resmi. Andrea Reren Karina, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Reren Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.